Barang siapa memperhatikan dia akan mengerti. Namun banyak orang ini yang jadi masalah. Seringkali kita nggak ngerti. Saya nggak ngerti Romo, istri saya ini maksudnya apa sih begini-begini. Saya nggak ngerti suami saya Romo. Saya nggak ngerti anak saya ini maksudnya apa. Maka kita perlu roh pengertian, karunia roh pengertian supaya kita bisa mengerti dibimbing oleh roh Allah. Ini pokok masalah yang sering kali terulang dalam cinta. Terjadi kesalahpahaman karena kita kurang mengerti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama sangat menarik karena menyadarkan kita bahwa Allah itu mempelai laki-laki yang mencintai kita semua sebagai mempelai perempuan. Hubungan Tuhan, hubungan yang mesra, hubungan yang mendalam, hubungan kasih, sebagaimana hubungan suami dan istri. Maka Allah disebut adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah dalam dia dan dia dalam Allah. Bagaimana Tuhan mengasihi dan meminta kita untuk juga mengasihi. Itulah yang terpenting di dalam hidup iman kita dan hidup kita. Semua orang membutuhkan kasih. Bacaan kedua melanjutkan ide itu, yaitu bahwa Tuhan mengasihi maka Dia memberikan power kasih, yaitu karunia-karunia. Karunia-karunia kasih. Ada karunia penyembuhan, ada karunia nubuat, ada karunia macam-macam karunia. Ada karunia berkhotbah, ada karunia menasihati, karunia pengetahuan, mengerti, dan seterusnya. Ini bekal-bekal kasih yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dan diri kita sendiri. Mustahillah Tuhan mengutus kita tanpa memberikan berkat atau memberikan bekal. Jadi kalau saya sekarang berhadapan dengan Bapak Ibu, saya berhadapan dengan karunia-karunia Tuhan. Ya, dalam diri Bapak Ibu banyak karunia-karunia. Sayang kalau karunia-karunia ini tidak berkembang karena kita tidak melakukan kasih. Maka yang menarik dari Bunda Maria adalah bacaan Injil, dia memesankan kepada kita. Ya, memesankan kepada kita bahwa apa yang Dia perintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Ya. Itu pesan yang sederhana. Hidup ini adalah melakukan perbuatan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mencintai. Dalam Injil juga ada pesan yang menarik. Teguran kepada mempelai pria. Mengapa kamu menyimpan anggur yang baik? Ya, biasanya kamu memberikan yang baik dulu baru yang kurang baik. Tapi kenapa anggur yang baik yang dari mukjizat ini dia tidak tahu? Kamu simpan. Ini teguran bagi kita semua.
Sudahkah kita berbuat baik, mengembangkan anggur yang baik dalam diri kita? Ya. Sudahkah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mencintai? Dan inilah yang menarik dalam bacaan-bacaan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mukjizat di Kana mengingatkan kita bahwa kasih itu melahirkan mukjizat. Di mana ada kasih, di situ ada mukjizat. Ya, jangan terlalu dikaitkan mukjizat ini dengan kesucian, tapi lebih pada kasih. Nah, masing-masing orang itu kalau saya bicara tentang cinta punya konsep masing-masing. Banyakan konsep cinta itu konsep psikologis, konsep perasaan. Ya. Konsep perasaan itu berarti apa? Saya dicintai kalau saya diperhatikan. Ya, Bapak Ibu senang kan diperhatikan? Kalau orang diperhatikan, seringkali kita mencari perhatian. Anak-anak muda itu seringkali nakal karena minta diperhatikan. Bersikap aneh-aneh. Ya, karena ingin diperhatikan. Rambutnya dicet, celananya dibolong-bolong. Motornya, knalpotnya dibesarin. Semuanya minta diperhatikan. Ya. Aneh kalau Anda sudah di atas 40 tahun masih seperti anak muda gitu. Umurnya udah di atas 40 tapi rambutnya dicet. Ya. Celananya dibolong-bolong. Nah, ini puber terlambat. Tapi oke, kita tahu bahwa cinta itu berarti psikologis, perhatian. Kita senang juga kalau kita itu dimengerti. Siapa yang mengerti kamu, itulah yang mencintai kamu. Banyak orang ingin dimengerti, ingin curhat, ingin memperkenalkan siapa dirinya, prestasinya, supaya orang mengerti. Ya. Banyak orang senang diperhatikan, dimengerti, dan dihargai. Kita senang dipuji, bukan? Siapa yang nggak senang dipuji? Pasti semua senang dipuji. Inilah konsep kasih dalam arti psikologis. Ya, perasaan. Kita senang diapresiasi, kita senang mendapatkan pujian, mendapatkan sertifikat, penghargaan, piala, dan seterusnya. Tapi apakah cinta hanya sampai di situ? Ternyata bukan, cinta tidak hanya sampai di situ, lebih dari itu. Cinta Yesus nampak setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Cinta Yesus itu memberikan kehidupan, menjadikan dirinya makanan dan minuman bagi orang lain. Dalam mukjizat di Kana ini nampak jelas bahwa Tuhan mau agar pesta kegembiraan ini berlangsung dengan baik. Maka Dia
membuat mujizat dengan memberikan minum anggur yang baik. Dan anggur yang baik adalah Yesus sendiri yang mengatakan, minumlah, inilah darahku. Maka cinta yang demikian adalah cinta yang menghidupkan, cinta yang berkorban, memberikan hidup kepada orang lain supaya orang lain hidup. Itulah inti dari cinta. Bunda Maria melakukan cinta. Dia memperhatikan kekurangan anggur. Ya. Karena dia memperhatikan, dia mengerti kekurangan itu dan dia menyampaikan pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. Nggak ngerti itu goblok, bodoh. Ya. Kamu disuruh mencintai tapi kamu nggak ngerti. Maka yang kamu lakukan, yang kamu katakan seringkali nggak sampai kepada orang yang kamu cintai. Banyak anak-anak yang tidak merasa dicintai oleh orang tua. Kalau dalam retret seringkali saya bertanya pada anak-anak yang saya bimbing. Saya bertanya, siapa yang yakin kalau dicintai orang tua? Tunjuk jari. Nggak ada tuh. Siapa yang merasa tidak dicintai orang tua? Oh, semua tunjuk jari. Sedih nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mencintai dengan berbagai macam usaha, tapi anaknya merasa tidak dicintai. Ya. Kalau saya bertanya pada umat, siapa yang merasa dicintai Tuhan? Tunjuk jari. Jangan-jangan nggak ada yang tunjuk jari. Ya. Banyak orang merasa tidak dicintai Tuhan. Ini semua gara-gara satu, nggak ngerti. Kita nggak sadar bahwa hidup kita ini dicintai Tuhan. Karena cinta Tuhan kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa hidup. Ini dari Tuhan. Kita bisa berprestasi, bisa ini, bisa itu. Karena kita diberi karunia Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita belajar dari Bunda Maria yang penuh dengan perhatian. Akhirnya dia ngerti kekurangannya. Pesta ini tidak menyenangkan kalau anggurnya kurang. Dan dia minta pada Tuhan Yesus memberitahu. Maka itulah mujizat cinta kalau kita bersama saling mencintai. Ya. Karena kita dicintai Tuhan. Kita mengerti cinta Tuhan. Bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Karena kasih dan karunia. Dan karunia Tuhan itu banyak sekali. Jangan hanya yang dikatakan dalam Korintus tadi. Ya. Hanya bernubuat, berbahasa roh, kemudian seolah-olah karunia hanya itu. Tidak. Saya melihat ada umat yang diberi karunia kesabaran. Hebat sekali dia, penuh kesabaran terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya. Saya melihat ada umat yang diberi karunia ketekunan. Banyak sekali ternyata kasih Tuhan itu ada dalam diri saudara sekalian. Karunia Tuhan itu ada dalam diri saudara sekalian. Tapi jangan simpan itu. Jangan simpan anggur yang baik. Karena kalau Anda semakin memberi, karunia ini akan berkembang dan akan berbuah. Ya.
Ternyata di YouTube atau TikTok pun bisa mengembangkan karunia-karunia. Ya. Orang yang pandai main gitar, alibata, ya sederhana aja sebetulnya. Orang ada juga yang membuat orang lain bahagia, tertawa. Ya. Tapi marilah kita masing-masing menggunakan karunia-karunia Tuhan. Kunci dari mujizat adalah cinta. Dan itu perintah utama. Cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu. Dan mencintai itu berarti sudah diberi cinta. Jangan ada umat yang merasa tidak dicintai Tuhan. Jangan ada anak yang merasa tidak dicintai orang tuanya. Ya, karena kadang-kadang kita hanya kurang ngerti, kurang paham bahwa kita ini dicintai, kita ini punya banyak anggur baik dalam diri kita. Dan cinta ini sederhana sekali. Memperhatikan, mengerti, menghargai. Dengan senyum saja saya sudah memperhatikan orang. Ya, dengan mendengarkan keluh kesah orang, saya mendengarkan orang, saya mencoba mengerti orang itu. Dengan melihat orang itu saya mencoba untuk mengerti. Nah, inilah yang akan Tuhan kehendaki, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita menciptakan kebiasaan cinta, kebiasaan kasih, kebiasaan memperhatikan, kebiasaan mengerti, kebiasaan untuk menghargai, kebiasaan untuk memberi, kebiasaan untuk memberkati. Suatu hari saya melakukan hal yang konyol. Saya naik mobil bersama teman pastor, kemudian ada seorang pengemis. Biasa di lampu merah ada pengemis. Saya buka kaca, kemudian saya berkati pengemis itu. Aku memberkati hidupmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan seperti biasa pasti pengemis nggak tahu juga sih. Tapi teman saya pastor mengatakan, kamu ini memberikan sesuatu yang tidak diinginkan dia. Dia hanya ingin beberapa rupiah saja. Tapi saya mengatakan, saya sebagai pastor memberikan yang lebih daripada yang mereka minta. Saya memberikan berkat. Nah, inilah kadang-kadang cinta tidak nyambung. Tuhan memberikan yang baik pada kita, tapi kadang-kadang kita minta yang kurang baik atau yang sederhana. Ya. Kamu ngotot minta, Tuhan saya minta jodoh, Tuhan saya minta ini Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesabaran pada kita, sabar ya. Ya. Dengan mengatakan Tuhan mengatakan sabar ya, dia memberikan kesabaran supaya kita berlatih menjadi sabar. Kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan jodoh. Kenapa kamu nggak dapat jodoh? Kamu orangnya emosionalan. Nah, banyak cewek takut sama kamu, banyak cowok takut sama kamu karena kamu itu galak. Maka untuk dapat jodoh Tuhan mengatakan sabar ya. Nah seperti itu kadang-kadang kita nggak paham. Ya, nggak paham. Kadang-kadang cinta Tuhan dengan kita, cinta kita dengan orang lain nggak nyambung.
karena nggak ngerti, nggak paham. Maka kita butuh karunia pengertian, kita butuh karunia kesabaran. Tapi marilah kita mohon pada Roh Allah agar kita dapat melakukan tugas kita untuk mengasihi. Ya. Karena itu perintah yang utama dan paling utama adalah perintah cinta kasih Tuhan. Marilah kita membiasakan diri kita. Apakah ada perhatian dalam keluarga kita? Apakah ada pengertian dalam keluarga kita? Apakah ada penghargaan dalam keluarga kita? Apakah ada kemurahan hati yang saling memberi? Apakah Roh Allah menggerakkan kita untuk hal-hal yang rohani dalam keluarga kita? Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Namun berita gembira hari ini adalah bahwa Tuhan tidak berhenti mencintai, Tuhan tidak berhenti membuat mujizat, Tuhan tidak berhenti untuk memperhatikan kita, mengerti kita, menghargai kita, dan menghidupi kita. Bahwa cinta yang utama adalah memberikan hidup, sehingga orang lain hidup oleh Tuhan yang melalui kita semua. Sayang saudara sekalian pakai masker sehingga saya tidak bisa melihat senyummu. Anda ini senyum atau cembedut saya nggak tahu. Karena pakai masker sih. Ya kan. Padahal dengan senyum aja kita kadang-kadang membuat orang itu senang, bahagia. Ya, atau kita mau senyum copot masker dulu baru. Ya. Dan marilah Bapak Ibu, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, membahagiakan orang lain di sekitar kita, sehingga kita bahagia. Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Kalau kamu ingin cinta, cintailah orang lain. Jangan menunggu ingin dicintai. Ya. Tapi kita harus mulai menanam, mulai menabur, mulai menjala. Dan percayalah bahwa dalam dirimu banyak sekali karunia Tuhan masih tersimpan. Harta terpendam dalam dirimu, talenta yang kamu simpan. Dan jangan sampai nanti kita menyesal kehilangan waktu. Terlambat aku menyatakan cinta. Terlambat aku menyatakan kasih. Ya. Dan ini yang paling konyol dalam hidup. Ya. Ketika keluarga Anda, orang tua Anda, atau kekasih Anda meninggal, Anda baru menyesal. Saya belum mencintai, saya terlambat untuk mengasihi, saya terlambat untuk mengampuni, dan seterusnya. Maka jangan terlambat mengasihi. Mari kita saling mengasihi, sehingga mujizat Tuhan ada di tengah-tengah kita.